dilayani dalam kelompok kecil, dilayani secara individual, atau konsumen bahkan bisa melayani dirinya sendiri. Itu juga protokol. Oke, bagaimana juga produsen atau pemberi jasa melayani yang datang dulu atau yang antri. Jadi kan tergantung prosesnya, semua pemberi jasa yang memutuskan bagaimana langkah-langkahnya. Kayak yang dulu saya jelaskan, kalau di puskesmas langkah awalnya seperti apa, mendaftar dulu atau apa dulu, yang nomor antrian dulu didahulukan, ya kan. Nah, alur dari awal sampai pada akhirnya kita memberikan jasa ke konsumen itu juga perlu dipikirkan. Lalu Mbak Siti Rahayu, yang kelima yaitu protokol untuk mengalokasikan kapasitas yang terbatas. Jadi protokol tuh kayak sebuah sistem gitu. Kalau protokol itu ya, prosedur reservasi ada dua, prosedur reservasi sama prosedur antrian. Ini sebenarnya ini tadi yang gimana kita maunya pelanggan itu bisa nge-reserve dulu nggak, maksudnya misalnya saya mau booking ini jam sekian, itu kan reserve, atau enggak berdasarkan antri, siapa yang duluan datang itu yang dilayani. Nah, itu ada protokol tuh kayak sebuah sistem gitu loh. Jadi kita bagaimana cara kita melayaninya itu bisa melalui reserve atau melalui antrian. Jadi yang antri yang duluan, yang dimana-mana kan pasti yang antri duluan yang bakalan dilayani duluan kan. Atau enggak kalau reserve itu sudah misalnya nggak antri dari hari itu tapi sudah booking beberapa hari sebelumnya, itu reservasi. Jadi booking duluan. Oke, selanjutnya Mbak, yang terakhir imagery dan atmosfer. Oke, setelah ini Mbak Nur Hayati aja, enggak apa-apa Mbak kan sudah kerja, sudah jam 4:30 lebih ini, nanti terlambat. Ya sudah, enggak apa-apa Mbak. Yang terakhir imagery dan atmosfer itu tentang karyawan sama protokol. Iya, minggu depan aja di TTM presentasi. Oh iya Mbak Sundari, presentasi tugas individu ya. Jadi kan mbak-mbak semua presentasinya 2 kali, presentasi modul sama presentasi tugas individu. Oke? Nggak apa-apa Mbak, nanti minggu depan ya. Monggo silakan kalau mau kerja. Sekarang dilanjutkan ke Mbak Nur Hayati. Yuk Mbak Nur Hayati. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Oke. Iya, presentasi juga pakai PPT. Oke, sekarang dilanjutkan Mbak Nur Hayati ya. Halo, ya. Waalaikumsalam. Silakan Mbak, dilanjutkan. Ini mulai. Yang keempat. Suara saya, Bu? Bisa, kita bisa dengar. Yuk. Silakan. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saya mau coba melanjutkan yang tadi dijelaskan tentang
proses penyajian jasa. Ya. Ini bagian yang kedua yaitu peran karyawan dalam penyajian jasa. Oke. Di sini ada beberapa peranan karyawan dalam penyajian jasa. Yang pertama yaitu kepuasan karyawan adalah kepuasan konsumen. Di sini karakteristik jasa yang unik di mana produksi dan konsumsi dilakukan bersama, maka keterlibatan karyawan dalam penyajian jasa sangatlah penting. Oke. Karyawan yang puas akan membuat konsumen juga puas. Pada gilirannya konsumen perasaan puas karyawan terhadap pekerjaan mereka. Nah, di sini kepuasan konsumen dapat mempengaruhi penanganan karyawan atau customer retention dan produktivitas karyawan atau employability. Yang ketiga, karyawan yang merasa puas atau satisfaction. Yang dengan lingkungan kerjanya yang akan bekerja dengan kinerja yang optimal sehingga dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas konsumen atau customer loyalty. Oke. Di sini bisa dilihat gambarnya, nggak ada slide-nya. Bisa dilihat di modul 5.18 gambar 5.2. Ya. Oke, jadi itu alurnya. Ya, silakan lanjutkan. Jadi itu gambar alurnya ya, Mbak. Gimana? Dari Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Untuk Oke, lanjut, Mbak. Iya. Iya, dari yang kedua, dimensi-dimensi kualitas diperkuat oleh perilaku karyawan. Di sini faktanya keseluruhan dari 5 dimensi kualitas jasa yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan payable. Iya. Dapat dipengaruhi oleh karyawan. Masih ingat kan 5 yang dulu saya tebakin waktu TTM? Memberikan jasa dan lalu seperti yang dijanjikan atau reliability seringkali berada di dalam kendali karyawan frontline. Itu seperti resepsionis maksudnya. Itu yang langsung berhadapan dengan konsumen. Oke, terus lalu Ya, lanjut. Karyawan frontline mempengaruhi persepsi pelanggan pada dimensi responsiveness secara langsung, lalu dengan personel karyawan untuk membantu pelanggan. Terus dilanjutkan ke dimensi asuransi dari kualitas jasa sangat tergantung pada kemampuan karyawan mau dikasihkan kemampuan mereka dan untuk menunjukkan kepercayaan. terus Seperti pada gambarnya ya, bagi perusahaan yang baru berdiri, kredibilitas kepercayaan oke. kepercayaan diri akan sangat tergantung pada tindakan-tindakan karyawan. Oke. Terus Jadi pada dasarnya dimensi-dimensi di sini sangat berpengaruh sekali karyawan itu terhadap perusahaan. oke. Ya, terus Lanjut. pada dimensi tangible kualitas jasa termasuk di dalamnya jasa, dekorasi, prosedur dan lain sebagainya. Oke. Terus lanjut. Di sini dalam modul ada gambar-gambar ya seperti frontline service employee disebut juga sebagai boundary spanners Ini karena kawan kerja pada batasan-batasan perusahaan seperti diperlihatkan pada gambar di atas ya, dilihat di modul halaman 5.19. Oke. Boundary spanners menghubungkan antara pelanggan eksternal, lingkungan, dan operasi internal perusahaan. Mereka memiliki fungsi yang penting dalam menyaring, dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Oke. Yang kedua yaitu emotional labor. Labor. Emotional labor